Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai program stack saya. Nah, program stack ini saya menggunakan konsep array. Nah, sebelum masuk ke soalnya, saya akan menjelaskan mengenai soalnya terlebih dahulu, yaitu buatlah sebuah program yang berisi menu tambah data, print dan exit. Pada menu tambah data, user memberikan nilai inputan berupa bilangan bulat. Data inputan tersebut akan diklasifikasikan ke dalam 3 buah stack dengan kapasitas masing-masing menampung 3 angka. Stack A untuk menyimpan bilangan A, bilangan yang merupakan kelipatan 2, stack B yaitu untuk menyimpan bilangan yang merupakan kelipatan 5, dan stack C untuk menyimpan bilangan yang bukan kelipatan 2 atau 5. Oke, sekarang kita masuk ke programnya, yaitu di sini terdapat 2 library. Nah, saya menggunakan 2 library, yaitu stdio ini digunakan untuk standar input output. Nah, library ini digunakan untuk perintah input output itu. Nah, kalau perintah input dan output ini tidak menggunakan ini ya, library ini, maka dia tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dijalankan. Selanjutnya ini adalah library stdlib. Ini digunakan untuk mengalokasikan memori atau dia dan juga dia bisa untuk mengkonversikan numerik. Nah, selanjutnya kita melanjut kepada fungsi push. Nah, fungsi push ini digunakan untuk memasukkan data dengan parameter yaitu nilai, array data, dan pointer top yang menunjukkan variabel bertipe integer. Nah, di sini terdapat pengecekan. Nah, pengecekan itu di sini jika data yang ditunjuk oleh pointer top sama dengan 2, maka dia akan mencetak data pada tumpukan penuh. Nah, ini untuk menanyakan apakah data ini penuh atau tidak di sini. Lalu bila tidak penuh nih, kan ini kan 2 nih, ketika dia 2 nih. Nah, kalau dia belum penuh maka akan masuk ke datanya nih, maka dia pointer tambah 1 dengan data dengan indeks yaitu top sama dengan nilai. Lanjut kepada fungsi ispool. Fungsi ispool digunakan untuk mengecek apakah stack ini masih penuh, masih kosong ataupun sudah penuh. Ini dengan parameter yaitu head. Nah, jika dia akan terjadi pengecekan, yaitu jika head sama dengan 2 maka akan mereturn 1. Nanti berarti dalam posisinya itu datanya datanya penuh, tumpukannya penuh. Atau nih jika head tidak sama dengan 2 maka mereturn 0. Berarti tumpukannya masih belum terisi. Lanjut kita ke inprint. Inprint ini digunakan untuk mencetak tadi yang data-data yang telah masuk tadi. Selanjutnya dia akan dengan parameter yaitu array data dan head. Di sini terjadi perulangan. Perulangannya yaitu jika saya inisiasikan i sama dengan head dengan perulangan selama i lebih dari sama dengan 0, maka i akan berkurang 1 dan akan mencetak data dengan array data dengan indeks ke i gitu. Dengan array data ke indeks ke i gitu. Lanjut kita lanjut ke header. Ini untuk mencetak nama programmernya gitu. Selanjutnya kita lanjut ke inmain. Inmain ini digunakan untuk mencetak, nanti ada mencetaknya nih. Fungsi main ini terjadi, ini ada stacknya ada 3, yaitu stack 1, 2, 3. Dan stack 1 ini kita ingat lagi kembali ke ini soalnya. Jadi kan dia minta ada 3 buah stack dengan masing-masing menampung 3 angka. Berarti dia itu stack 1, ada stack 1, stack 2, dan stack 3 dengan ini kapasitasnya 3. Lalu headnya ada 3 juga, ada head 1, 2, 3. Nanti di sini saya akan memanggil fungsi header, lalu terjadi variabel ini ada tipe data integer dengan variabel menu dan sementara. Lalu di sini terdapat perulangan dual. Nah, perulangan dual. Di sini terdapat pencetakan menu yaitu ada menu tambah data, print sama exit. Nah, di sini nanti kita bisa memilih ya dengan nanti pilihan usernya nanti akan disimpan pada variabel menunya. Nah, sekarang ada switch case. Nah, case-nya ada 3 sama kayak tadi nih kan ada menunya ada 3 juga. Makanya kita bikin case-nya ada 3. Itu pada case 1 itu akan mencetak input data. Nah, nanti
inputan data ini akan dimasukkan, akan disimpan pada variabel sementara. Lanjut, sini ada pengecekan. Nah, ada if, ada else if, dan else. Ini nanti keinget lagi, kita balik ke soal lagi nih. Stack A ini kan kelipatan 2, kelipatan 5, dan bukan kelipatan 2 atau 5. Nah, di sini nanti ada if-nya. Nih, misalnya saya masukin 74, misalnya 74 di sini 74, di modulus 2 sama dengan 0, berarti kan memenuhi. Nanti dicek lagi di sini di is full-nya nih, dia memenuhi atau tidak. Nah, kita balik lagi ke 74. Nah, nih nanti 74. Berarti kan kita belum masukkan sama sekali data. Berarti 74 ini berarti had tidak sama dengan 2, maka akan berarti 0. Berarti dia memenuhi. Nih, dia memenuhi. Berarti dia bisa, nanti kita akan memanggil push sementara. Push dengan parameter ini dengan sementara stack sama had gitu. Lanjut lagi ke pengecekan lanjutnya, yaitu ini kelipatan 5. Kelipatan 5. Dan nanti misalnya kita masukkan 75 persennya modulus 5 sama dengan 0. Ini memenuhi ya. Lanjut kita ke ispoolnya sama kayak tadi. Berarti dia masih ini juga masih belum terisi kan. Kayak ini kita cek sininya belum terisi, maka akan berarti 0. Berarti ini memenuhi. Kita lanjut nih. Berarti akan mencetak nih, akan memanggil fungsi push. Nah, selanjutnya pada pada else yang ini akan digunakan untuk untuk kelipatan 2 atau 5 yang bukan kelipatan 2 atau 5, atau kelipatan 2 atau 5 tapi dia sudah full, yang di atas ini sudah full, maka dipindahkan ke sini. Nanti dia di sini akan meng-push di seperti ini. Nah, semisal nih pada soal ini misalnya kita punya tiga, misalnya di kelipatan 2 ini ada 3. Nah, kita memasukkan lagi inputan data, terus sama lagi kelipatannya 2. Berarti nanti dia akan dicek dulu di sini. Di sini kan memenuhi, pertama misalnya 2. Yang inputan terakhirnya itu 2. Memenuhi ini. Lanjut kita masukkan ke sininya, memenuhi atau tidak. Nah, tadi kan udah 3 kelipatan, berarti kan sudah full tuh, berarti sudah di sini kan, berarti tidak memenuhi. Lanjut ke sini, kita masukin dia di sini 2 modus 5 kan bukan nih, tidak bisa. Berarti di sininya sininya tidak memenuhi, tapi di sininya kan tadi masih cuman baru 1 yang masuk, berarti di sini tidak memenuhi. Di sini memenuhi, maksud saya di sini tidak memenuhi. Nah, di sini tidak memenuhi, berarti kita lanjut ke pengecekan yang terakhirnya. Nah, karena di sini belum ada isi apa-apa, maka dia akan masuk ke sini gitu. Contohnya nih, kita run programnya. Misalnya 1 12 1 14 1 8 1 1 2. Nih, kita lihat ya di printnya seperti ini. Nah, dia sudah terisi semua. Lalu karena kita tambahkan lagi yang seperti tadi, maka dia akan masuk ke stack C-nya seperti itu. Lanjut, sekarang kita lanjut ke case 2. Case 2 itu untuk mencetak stack A, stack B, stack C dengan memanggil printnya nih, memanggil fungsi print. Yaitu nanti ini ada stack 1, ada head 1 untuk stack A. Print stack B itu untuk memanggil fungsi print dengan stack 2, head 2. Terus habis itu print manggil fungsi print dengan stack 3, head 3 itu untuk stack C. Lanjut kita ke case 3. Case 3 ini digunakan untuk keluar dari menu. Nah, nih seperti itu. Nah, di sini misalnya kita memasukkan menu, ingin memilih menu selain dari 3 tadi. Nah, tapi kan cuma ada 3 menu nih. Berarti kita tidak bisa. Berarti kalau kita merannya, berarti dia akan memilih misalnya 4 gitu. Pilihan menu tidak tersedia yang akan tercetak seperti ini. Nih, misalnya ya, 4 nih. Segini akan jadi pilihan menu tidak tersedia gitu. Lanjutnya kan tadi habis itu ada while. Nah, while ini ada menu tidak sama dengan 3. Nah, di sini maka akan jadi selama pilihan tidak sama dengan 3 atau program dualnya ini akan terus berulang seperti tadi yang ini. Ini seperti ini misalnya ya, kita pilih 4 nih misalnya, pilihan menu tidak tersedia. Akan lanjut kan selama tidak sama dengan 3. Kalau kita pilih dengan 3, keluar dari program seperti itu. Lanjut, sekarang kita run programnya nih ya, kita program run ya. Setelah saya jelaskan tadi, kita run.
misalnya nih kita 1, 12, 1, 17, 1, 19, 1, 25, 1, seperti ini. Nah ini karena tadi stacknya saya masukin kelipatan 2 nya cuma 1 ya, yang lainnya nih akan seperti ini. Terus sisanya ini karena dia bukan kelipatan 2, bukan kelipatan 5, maka akan dicetak seperti ini. Terus kalau ini kelipatannya kelipatan 5 kan, terus kalau ini cuma kelipatannya kelipatan 2, seperti itu. Lalu kita pencet 3 misalnya, pin keluar dari menu. Oke, selesai. Seperti itu dari program yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, sampai jumpa.